5 minutes later. Halo Tasya. Kamu lagi makan apa tuh? Kayaknya enak. Pisang hijau. Pisang hijau tuh dari Makassar bukan sih? Udah. Ngomong-ngomong pisang hijau nih dari Makassar. Kira-kira di Makassar ada sejarah apa ya? Kamu tahu nggak? Itu sejarah apa ya? Apa ya? Di Makassar ada apa ya? BTW pisangnya enak nih. Perang Makassar adalah konflik besar yang terjadi antara Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan melawan VOC atau Kongsi Dagang Belanda pada abad ke-17, tepatnya pada 1666 sampai 1669. Perang ini dikenal juga sebagai Perang Goa karena melibatkan kerajaan besar di Sulawesi, terutama Goa yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Latar belakang Perang Makassar itu karena perang ini dipicu oleh persaingan ekonomi dan politik VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, dan Makassar yang merupakan pusat perdagangan internasional kala itu menjadi ancaman bagi ambisi tersebut. Kerajaan Goa tidak hanya kuat secara militer tapi juga menjadi pusat islamisasi di wilayah Indonesia Timur sehingga menolak tunduk pada monopoli VOC. Jadi ketegangan antara VOC dengan Kesultanan Gorontalo ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Sultan Alauddin pada tahun 1616. Kompani Belanda alias VOC telah berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah-daerah Indonesia Timur dengan mengadakan perhitungan bersama orang Spanyol dan Portugis. Mereka memaksa rakyat menjual rempah-rempah dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Sama seperti pendahulunya, Sultan Hasanuddin pun tidak setuju apabila VOC melakukan monopoli perdagangan. Hal ini dikarenakan ada idealisme yang dipegang oleh kerajaan Gorontalo. Belanda pun terus berusaha menghancurkan kerajaan Gorontalo yang merupakan rival perdagangan rempah-rempah mereka. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin tidak segan-segan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Untuk melawan VOC, Sultan Hasanuddin berusaha mempersatukan daerah-daerah di timur Indonesia dan membentuk kekuatan militer serta persiapan perang. Nah, tentu saja untuk memperkuat atau mempersatukan daerah-daerah tersebut perlu ada kerajaan yang istilahnya harus dijajah. Pada 1660, Arung Palaka dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone menyerang Goa. Nah, kenapa sih Arung Palaka ini menyerang Goa? Karena Kesultanan Bone itu salah satu kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Goa. Jadi bisa dibilang bawahannya kerajaan Goa. Arung Palaka dan keluarganya itu dijadikan pelayan atau budak oleh Kesultanan Goa. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Tobala. Serangan ini membawa hasil. Arung Palaka membebaskan orang-orang yang dipekerjakan paksa. Pada pemberontakan tersebut, Tobala tewas. Setelah itu, Arung Palaka terpaksa mundur untuk meraih kemenangan karena dia itu belum sanggup untuk menyerang armada militer Goa yang dianggap terlalu kuat. Jadi Arung Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi tawanan Goa, hingga dia tuh melarikan diri ke Buton. Di saat yang sama, VOC menawarkan bantuan kepada kerajaan Bone untuk beraliansi. Tahun 1663, Arung Palaka beserta para pengikutnya ini berlayar ke Batavia. Selain menyelamatkan diri dari kerajaan Goa, Arung Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang benar-benar membutuhkan bantuan VOC. VOC mengizinkan Arung Palaka dan para pengikutnya untuk menetap di Batavia. Sekaligus, Arung Palaka beserta pengikutnya ini harus membantu VOC sebagai pembuktian bahwa mereka ini adalah orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Setelah 3 tahun, Arung Palaka membantu VOC. Akhirnya pada tahun 1666, VOC mengirim armada besar yang dipimpin oleh Cornelis Spillman. Armada ini dilengkapi dengan kapal-kapal perang, persenjataan berat, serta pasukan VOC dan sekutu Bone. Spillman mulai melancarkan serangan-serangan terhadap benteng pertahanan Goa di sepanjang pantai Sulawesi Selatan.
menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan Makassar. Lalu bagaimana teknik pertahanan Goa? Jadi Sultan Hasanuddin, pemimpin Goa, dengan tegas menolak monopoli VOC dan memimpin perlawanan besar-besaran. Meskipun kalah dalam jumlah dan persenjataan, pasukan Goa berhasil menahan serangan VOC dalam berbagai pertempuran di darat dan laut. Lalu terjadi juga pertempuran di Benteng Somba Opu, yaitu benteng utama Goa, yang menjadi pusat pertahanan kuat yang mempertahankan Goa dari serangan VOC dan sekutunya. Pertempuran sengit terjadi di sini, dengan pasukan Goa terus memberikan perlawanan yang gigih. Setelah pertempuran yang panjang dan menguras kekuatan kedua pihak, Sultan Hasanuddin akhirnya dipaksa untuk berdamai karena tekanan VOC yang semakin kuat. Jadi Sultan Hasanuddin ini bisa dibilang terdesak. Nah, setelah Sultan Hasanuddin terdesak, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani sebuah perjanjian yang biasa disebut dengan Perjanjian Bongaya pada 18 November tahun 1667 di Bungaya. Pada garis besar, isi perjanjian Bongaya ini yaitu Belanda mendapat hak monopoli di Makassar, Makassar harus melepas daerah jajahannya, Belanda boleh mendirikan benteng di Makassar, Arum Palaka harus diakui sebagai Raja Bone, Makassar ganti rugi biaya perang, dan masih banyak lain sebagainya. Perang Makassar nggak berakhir di Perjanjian Bongaya, tapi setelah penandatangan Perjanjian Bongaya, rupanya Perang Makassar tidak berakhir begitu saja. Sejumlah kelompok yang tidak mengakui Perjanjian Bongaya bertekad untuk terus melawan VOC Belanda. Perang pun kembali berlanjut. Perlawanan terhadap VOC yang dilakukan usai Perjanjian Bongaya dipelopori oleh Karaeng Kadrondong yang sejak awal membenci VOC. Dia terus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjut perang melawan Belanda. Pada tanggal 12 April 1668, perang untuk kesekian kalinya antara VOC pemimpin Spelman dan Goa pemimpin Sultan Hasanuddin kembali pecah. Bahkan disebutkan bahwa perang yang terjadi setelah Perjanjian Bongaya lebih besar. Spelman dalam suatu kesempatan menyurat kepada pemimpin VOC di Batavia. Dia meminta agar pemimpin VOC segera mengirimkan bala bantuan yang cukup agar VOC dapat memberikan pukulan terakhir kepada kerajaan Goa dan menjamin perdamaian mutlak. Pada bulan April 1699, pasukan Belanda melakukan serangan secara teratur dan berulang-ulang kepada warga Makassar. Secara berangsur, penyerangan yang dilakukan Belanda mendekat ke benteng Somba Opu. Suasana peperangan pun semakin sengit. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Somba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Spelman saat itu menawarkan pengampunan kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Goa. Posisinya lalu digantikan oleh putranya Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669 tentunya membawa dampak yang besar bagi Selatan dan Nusantara, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dampak pertama dari terjadinya Perang Makassar yaitu VOC yang semakin mendominasi wilayah Sulawesi Selatan. VOC ini berhasil memonopoli perdagangan rempah di wilayah tersebut, dan kekuasaan politik VOC semakin maju dengan berdirinya benteng-benteng di wilayah yang strategis di Makassar, sehingga Belanda dapat mengawasi aktivitas dagang dan mempertahankan monopoli dagang mereka. Nah, yang ketiga, adanya pembatasan ekonomi dan perdagangan. VOC ini menerapkan monopoli dagang yang ketat sehingga Kesultanan Goa dan pedagang setempat ini kehilangan kesempatan untuk berdagang dengan negara-negara seperti Portugis
Inggris, dan pedagang dari Arab. Hal ini mengakibatkan ekonomi Makassar yang mula-mulanya berkembang pesat menjadi terpuruk. Nah, yang terakhir ada dampak dari aspek sosial dan budayanya. Akibat terjadinya perang ini dan yang akhirnya mengalami kekalahan membawa trauma yang mendalam dan perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Makassar. Banyaknya keluarga yang kehilangan anggota keluarga akibat gugur dalam perang dan budaya Goa yang mengalami pengaruh dari Belanda dan sekutu-sekutunya.